Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersua kembali di dalam kajian kita, kajian pembahasan kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair Al-Imam Al-Haythami rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullahu ta'ala, yang kita membahas dalam kitab ini berkaitan dengan dosa-dosa besar yang wajib untuk dihindari, yang wajib untuk dijauhi. Jangan sampai kita terjerumus di dalamnya, jangan sampai kita melakukannya. Karena jelas dikatakan dosa-dosa besar itu berarti hukumannya berat, hukumannya besar, hukumannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiatnya adalah maksiat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah membahas panjang lebar dari 4 jilid buku ini. Kita telah sampai pada jilid yang ketiga. Sudah banyak dosa-dosa besar yang telah kita bahas. Dan pembahasan yang terakhir kita masih berkaitan dengan masalah memutus tali rahim. Ya, dosa besar yang ke berapa dulu? Dosa besar yang ke 303. Ya, qata'ur rahimi, memutus tali rahim. Yang pertemuan terakhir kita membahas tentang penyebutan hadis-hadis yang memerintahkan untuk menyambung tali rahim. Dan sudah beberapa hadis kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan lanjutkan sedikit bagian dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Haythami rahimahullah. Namun kita pilih yang sahih. Di antara hadis-hadis yang berbicara menganjurkan agar kita menyambung tali rahim, yaitu hadis sahih riwayat Imam Tabrani, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim. Disebutkan juga di dalam Irwaul Ghalil, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqati ala dzirrahimil kasyih. Seutama-utama sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang memiliki hubungan rahim yang medit, yang bakhil. Jadi sedekah kepada kerabat yang bakhil, tetap saja memberikan kepada dia hadiah, misalkan sedekah kepadanya, maka itu adalah seafdal-afdalnya sedekah di dalam hadis ini, ya, yaitu orang yang menyembunyikan permusuhan di dalam di dalam kebakhilannya tadi itu, ya.
Jadi dia menyembunyikan permusuhan, tidak mau memberi, tidak mau berinfak kepada saudaranya. Kenapa? Karena ada permusuhan di dalam hatinya. Ya. Nah kemudian seseorang tetap saja berinfak kepada dia, sedekah kepada dia, misalkan, maka itu adalah sedekah yang paling yang afdol, yaitu bersedekah kepada musuhnya. Ya. Sedekah kepada musuhnya, sedekah kepada orang yang memiliki hubungan tali rahim yang memusuhinya. Itu adalah sedekah yang terbaik. Kemudian juga di sini dikatakan termasuk yang utama adalah watasilu man qata'ak. Ya, ini ada makna dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, watasilu man qata'ak, dan engkau nyambung orang yang memutusmu. Menyambung orang yang memutusmu. Tatkala ada orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, memusuhi kita misalkan, kira-kira mau nggak dia memberikan hadiah kepada kita? Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Ada orang yang musuh kita, nggak mungkin mau dia akan bersedekah kepada yang dia musuhi, gitu ya. Namun di sini yang dimusuhi malah berinfak kepada dia, bersedekah kepada dia, menyantuni dia, memberikan hadiah kepada dia, maka ini adalah seafdol-afdolnya infak. Ya, ini dimaksud. Dan itu ada pada bagian bab menyambung tali rahim. Dia memutus, tapi tetap saja disambung. Ya, maka ini adalah keutamaan yang besar. Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kita sebutkan yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Albani rahimahullahu taala dalam as-sahihah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diceritakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, laqitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi yadihi fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi fawadilil a'mal. Saya pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu saya pegang tangan beliau, lalu saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya bifawadilil a'mal, dengan amal-amal yang paling afdol. Ya, dengan afdol-afdolnya amal-amal. Maka faqala, Nabi bersabda, ya Uqbata, ya Uqbatu, wahai Uqbah, silman qata'ak, sambunglah orang yang memutusmu. Wa'ati man haramak, berikan kepada orang yang mengharamkanmu. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang menzalimimu. Ini adalah di antara amal-amal yang utama. Jadi ada kerabat yang memutus, kita menyambungnya. Ada orang yang tidak pernah mau memberi, kita mau memberi kepada dia. Dan memaafkan orang yang menzalimi. Maka ini adalah amal-amal yang utama, termasuk di antara bagian amal-amal yang utama, yang afdol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan pembahasan kita adalah sil man qata'ak, sambung orang yang memutusmu. Zadal Hakimu, Imam Al-Hakim menambah dalam redaksi ini, ala wa man arada an yumadda fi umrih, ketahuilah barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yubsata fi rizkihi, dilapangkan untuknya rizkinya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung rahimnya. Ya. Maka dalam hadis ini pun kita bisa mengambil faidah. Yang pertama, menyambung tali rahim itu termasuk di antara fawadilul a'mal, amal-amal yang utama, amal-amal yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyambung tali rahim itu termasuk sebab dan sarana dipanjangkan usia. Dulu sudah kita sampaikan keterangannya, dipanjangkan umur bisa memang benar-benar umurnya bertambah atau dikenang kebaikannya oleh orang yang hidup. Ya, didoakan oleh orang yang hidup. Dijadikan sebagai suri tauladan oleh orang yang hidup, dicontoh oleh orang yang hidup. Nah, itu menjadi umurnya panjang. Dia sudah meninggal tetapi mengalir untuk dia pahala.
karena didoakan oleh manusia akan kebaikannya, dikenang kebaikannya oleh manusia, bahkan dicontoh kebaikannya oleh manusia, maka itu adalah usia yang bertambah. Kemudian juga dilapangkan untuknya rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berupa rizki yang materi, benar-benar dia dibuat kaya oleh Allah, rizkinya bertambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, materi hartanya, atau rizki-rizki yang lain, gitu ya. Karena rizki itu tidak harus berupa materi, berupa harta. Rizki kesehatan lapang, rizki apalagi hati yang tenang, kayak rizki kan, rizki taufik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak macamnya. Jadi jangan kita menilai rizki itu hanya dari sisi apa, harta dan materi. Itu sudah kita jelaskan ya, yang seperti ini. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh mu'alif di sini, namun diantaranya adalah hadisnya dhaif. Misal hadis, ala adulluka ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah, maukah kalian kutunjukkan semulia-mulia akhlak dunia dan akhirat? Maukah kalian kutunjukkan semulia-mulianya akhlak dunia dan akhirat? Apa semulia-mulianya akhlak dunia dan akhirat? Antasila man qata'ak, kamu menyambung orang yang memutusmu, wa tu'ti man haramak, kamu memberi orang yang mengharamkanmu, wa anta'fuwa amman dzalamak, dan engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Nah, redaksi ini dhaif, tetapi menguatkan redaksi sahih yang sebelumnya. Tapi ini dhaif ya. Tapi menguatkan redaksi yang sebelumnya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik. Juga ada hadis yang lain tapi sanadnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Tapi maknanya sama dengan hadis sahih yang yang sebelumnya. Tapi secara sanad sangat lemah, dhaifun jiddan. Di dalamnya disebutkan salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. 3 perkara, siapa yang ketiga perkara itu ada pada dirinya, maka Allah akan menghisapnya dengan hisap yang ringan, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatnya. Qalu, mereka berkata, wa ma hiya ya Rasulullah, apa 3 perkara itu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, katanya dalam hadis ini, tu'ti man haramak, kamu memberi orang yang mengharamkanmu, wa tasilu man qata'ak, kamu sambung orang yang memutusmu, wa ta'fu wa amman dzalamak, kamu maafkan orang yang menzalimimu, fa idza fa'alta dzalik ya yudkhilukal jannah, jika kamu melakukan yang demikian Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Memiliki makna yang sama, jadi anjurannya sama, cuma tambahan dihisab dengan hisab yang ringan, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, ini yang dhaifun jiddan, sangat lemah, cuma memiliki makna yang sama ya, memiliki makna yang sama. Kemudian jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi riwayat yang lain disebutkan oleh Imam At-Tabrani tapi juga dengan sanad dhaif. Berkata Imam Al-Haythami, riwayat Imam Tabrani, di dalamnya terdapat Zaban bin Fa'id wa huwa dhaif, dan ini sanadnya dhaif. Apa bunyinya? Inna afdhalal fadaili, sesungguhnya seutama-utamanya fadilah, antasila man qata'ak, engkau sambung orang yang memutusmu, wa tu'ti man haramak, engkau beri orang yang mengharamkanmu, wa tasfahan man satamak, dan engkau memaafkan orang yang mencacimu. Sama nggak maknanya? Sama, tetapi sanadnya dhaif, gitu ya. Tapi yang seperti ini tidak apa-apa untuk dibacakan. Kenapa? Karena tidak membangun amal baru, gitu ya. Menguatkan yang sebelumnya, memiliki makna yang sama, menguatkan yang sebelumnya. Tidak ada masalah kita baca, ya.
Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang maudhu, yang palsu ini ya. Baik. Yaitu ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bi darajat. Nah, ini yang redaksi ini Al-Bazzar ini dikatakan maudhu ya. Dikatakan oleh Imam Al-Haythami wa fi Khalid As-Sumti wa huwa kadzdzab. Di dalam terhadap Khalid As-Sumti dan dia adalah seorang pendusta. Nah, perlu kita jelaskan panjang lebar ya. Ada lagi riwayat Imam Tabrani. Al-Haythami berkata dalam Al-Majma' riwayat Tabrani, Syekhu Abdullah bin Musa ibni Abi Utsman Al-Antaki walam a'rifhu wa baqiyatu rijalihi thiqat. Jadi ada salah satu perawi yang tidak dikenal oleh Imam Al-Haythami gitu ya. Adapun sisa dari para perawinya adalah perawi thiqat. Apa bunyi hadis itu? Wallahu a'lam. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjalallahu li sahibil uqubata fid dunya ma'a ma yatakhiru lahu fil akhirah ma'a ma yutakhir lahu fil akhirah. Tidak ada di antara dosa yang lebih layak untuk disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia bersamaan dengan apa yang Allah simpan untuk dia di akhirat. Min qati'atir rahimi, dari dosa memutus tali rahim. Jadi dalam hadis ini disebutkan dosa memutus tali rahim itu termasuk di antara dosa yang disegerakan hukumannya di mana? Di dunia. Ya, wal khiyanah, juga khianat. Wal kadzib, juga dusta. Wa inna a'jalal birri thawaban, dan sesungguhnya kebaikan yang paling disegerakan pahalanya di dunia adalah lasilatur rahimi, benar-benar sambung tali rahim. Ini adalah apa? Kebaikan yang paling disegerakan pahalanya di dunia. Hatta inna ahlal baiti layakununa fajaratan fatanmu amwaluhum wa yaktsuru adaduhum idza tawasalu. Hingga sesungguhnya penghuni rumah benar-benar mereka ada di waktu pagi, maka harta-harta mereka itu akan berkembang dan jumlah mereka akan menjadi bertambah banyak jika mereka saling menyambung tali rahim. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan kepada mereka yang menyambung tali rahim. Harta-harta mereka dimakmurkan oleh Allah, jumlah mereka juga diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian, yaitu hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Haythami di dalam kitab beliau ini ya, tentang anjuran untuk menyambung tali rahim. Sekarang kita lanjutkan dengan al-kabiratur rabi'atu ba'da 300. Dosa besar yang ke-304. Dosa besar yang ke-304 yaitu tawalil insan ghaira mawalih. Bermaulanya seseorang kepada selain maulanya. Maksudnya apa di sini? Ada seorang budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Misalkan budak itu namanya Abdullah, tuannya namanya Utsman. Maka nasabnya dia menjadi Abdullah maula Utsman. Itu namanya tawali. Karena kan sering ya, para budak, mantan budak misalkan mereka dipanggil maula fulan, berarti dia adalah apa? Bekas budak yang telah dimerdekakan oleh fulan. Seperti Bilal misalkan bin Rabah itu maula Abi Bakar, maulanya Abu Bakar misalkan macam itu ya. Maka di sini enggak dia bermaula kepada yang lain, enggak sudi dengan maula ini, elek wongi, misalkan gitu ya. Enak maula iku ae, rada ganteng titik, misal gitu. Ya, dia bermaula kepada yang selainnya. Maka ini adalah dosa besar. Disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim, wa manidda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengeklaim, mengakukan dirinya kepada selain bapaknya. Nah, ini dosa besar yang kesekian pada pertemuan yang sudah kita bahas, yaitu siapa yang mengakukan dirinya kepada selain bapaknya, ndak ngakui bapaknya. Itu dulu bapakku iko, ngono lho.
gitu ya. Misalkan dia diangkat anak, jadi anak angkat, ya, dia jadi anak angkat, dikandani sama tanggane, kon iku dudu anake bapakmu iku bapak angkatku, bapakmu dhewe iku iko, kan gitu ya. Ya, dikandani ngono, gak terima, enggak moh bapak kok melarat, niki bapak iki soge, kan ngono ya. Nah, bapak kok melarat, kok fakir, bapakku sendiri yang kaya ini, maka ini perbuatan apa? Mal'un, terlaknat. Tidak mau mengakui bapaknya sendiri, tidak mau mengakui orang tuanya sendiri, ya, maka ini adalah haram. Sekalipun bapaknya, orang tuanya sendiri tidak pernah ngurusi dia, tetap harus diakui sebagai orang tua. Bahkan misalkan anak dibuak gitu ya, seorang anak dibuak, ya. Tapi sing buak iki niteni ae ya, ngawasi ae gitu ya, dibuak nanti gitu ya. Ya, misalkan gitu ya. Ya. Kemudian yang ngambil misalkan ya enggak dibuat, misalkan ya kon gelem anakku pengen nyowis karep aku, misalkan gitu ya. Ya, karep aku enggak mau anakku ini pengen gitu ya. Akhirnya diambil anak oleh orang tua angkatnya. Lalu orang tua angkatnya kon biyen dibuak. Ya, bapakmu karep nangkon, bapakmu ndak mau dengan dirimu, diberikan kepada aku. Iku bapakmu dewe. Itu bapakmu sendiri. Ditunjukkan seperti itu, maka tetap wajib diakui sebagai orang tua. Apakah boleh marah kepada bapaknya? Boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, gitu ya. Bapak mbuak lah salai bapak dhewe, kan gitu ya. Bapak mbuak salah bapak dhewe, dosane bapakne dhewe. Kewajiban anak apa? Birrul walidain, tetap. Masing-masing punya hak dan kewajiban sendiri. Bapak enggak menunaikan kewajibannya, anak harus menunaikan kewajibannya, sekalipun bapaknya enggak menunaikan kewajibannya. Nah, ini kan seperti itu. Bapak buat anak itu musyrik enggak? Kafir enggak? Enggak. Sementara dalam Al-Quran, hatta kepada bapak yang musyrik, orang tua yang kafir, apa kata Al-Quran? Wa sahibhuma ma'rufa. Kan itu ya? Dan temani keduanya dengan pertemanan yang ma'ruf. Padahal kafir, padahal musyrik. Gedendi dosane musyrik ambek dosa mbuwak anak. Gedendi besar yang mana? Besar yang musyrik. Yang musyrik yang lebih besar dosanya daripada buang anak, sih tetap diperintah untuk memperlakukannya dengan baik, apalagi hanya sekedar di bawahnya musyrik. Ini harus diperhatikan. Paham insyaallah? Paham nggak? Loh iya. Ya kan kesalahan bapak, salah-salahmu dewe, urusanmu sampai Allah, kan gitu ya. Nah sekarang anak dia punya tanggung jawab sendiri, punya perintah sendiri. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Perintah kepada siapa itu? Anak. Gak ngurus bapak nih, orang tua nih berbakti sama anaknya, gak ngurus, ya. Itu perintahnya dewe kepada bapak perintahnya ini, kepada anak perintahnya itu, masing-masing punya tempatnya sendiri, gitu ya. Nggak boleh kemudian berkata kepada ya mau pak sampean ben gak tau ngurusi aku, kok sekarang mau datang ke sini minta tak urusi. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang berat. Itu yang berat. Gitu ya. Dan memang menuju surga berat ringan. Jalannya penuh dengan duri, kan gitu ya. Sesuatu yang nggak mengenakan. Hati ini dilawan, kan gitu ya.
Kira-kira misalkan seorang anak semasa kecilnya dibuang, kemudian masa tuanya dia tampung orang tuanya, mulia nggak anak itu? Hah? Mulia nggak anak itu di sisi Allah? Hah? Mulia luar biasa, gitu ya. Dan itu pahala, kalau dia mau melakukannya, pahalanya jauh lebih besar daripada anak yang berbakti kepada orang tuanya mengasuh dia mulai besar sampai mulai kecil sampai besar. Ya enggak? Iya, nilainya lebih. Jadi masing-masing ini punya kewajiban sendiri gitu ya. Anak punya tugas sendiri, orang tua punya tugas sendiri. Paham insyaallah? Kita lanjutkan. Wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi, atau dia menasabkan dirinya atau menggolongkan dirinya kepada selain maulanya, fa alaihi laknatullah. Nah ini, maka wajib atasnya laknat Allah. Jadi nggak mau ngakui bapaknya, misalkan mau biar nggak ngurusi aku, dari dulu nggak pernah ngurusi aku, sekarang aku dikon ngaku ya saya sekarang di ono sing dudu wong Jawa ya harus nerjemah ya. Nanti katun nggak apa-apa. Iya. Kalau bahasa Jawa kan enak ya. Baik. Jadi sejak dulu nggak pernah ngurusi saya, kok sekarang saya disuruh ngurusi dia, nggak mau kan gitu ya. Itu kalau pakai bahasa kita main apa? Adil-adilan dan main nafsu. Itu bahasa yang paling enak kan gitu, paling enak ya. Tapi ingat itu ancamannya. Kalau tidak mau mengakui bapaknya, fa'alaihi laknatullah, wajib atasnya laknat Allah. Wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Allah tidak akan mau menerima darinya apa? Amal fardu dan amal sunnah. Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Berat toh? Iya berat, gitu ya. Jadi ini hubungan orang tua dan anak itu untuk selamanya tidak akan pernah putus. Ya, sekalipun orang tua nggak baik sama anaknya. Ya, orang tua diperintah memperlakukan anak dengan baik, anak pun demikian diperintah memperlakukan orang tua dengan baik. Ya, dua-duanya memiliki tugas masing-masing, tanggung jawab sendiri. Baik. Kita lanjutkan sama sekalian Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Man tawala ila ghairi mawali falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menggolongkan dirinya kepada selain maulanya, maka siap-siap silakan menempati tempat duduknya dari neraka. Silakan siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Ya, ini bagi orang yang memaulakan dirinya kepada selain maulanya. Ini disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban. Tetapi didhaifkan oleh sebagian ulama yang lain ya. Kita lanjutkan. Ada lagi riwayat Imam Abu Dawud. Man idda'a ila ghairi abihi, siapa yang mengeklaim, mengakukan dirinya kepada selain bapaknya, awin tama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahil mutatabi'ah atau al mutatabaah ila yaumil qiyamah. Maka wajib atasnya laknat Allah yang berturut-turut sampai hari kiamat. Ini redaksi Imam Abu Dawud ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Maka jelas ya, seseorang bekas budak memaulakan dirinya kepada selain maula yang berhak untuk disebut namanya di belakangnya, ya, maka ya, itu adalah termasuk bagian dari dosa besar. Faham insyaallah? Kita lanjutkan sekarang al-kabiratul khamisatu ba'da tsalatsimi'ah. Dosa besar yang ke-305.
ifsadul qanni ala sayyidihi, ya, yaitu maksudnya adalah merusak hubungan, gitu ya, merusak hubungan antara seorang budak dengan tuannya atau istri dengan suaminya, ya. Jadi kalau budak misalkan ada orang ketiga, ada tuan, ada budak, lalu ada orang ketiga. Orang ketiga ini membuat adu domba sehingga tuannya membenci budaknya. Atau kalau itu suami istri, yaitu ada orang ketiga, ya, yang membuat gara-gara, akhirnya suami benci istrinya, istri benci suaminya, gitu ya. Ini bisa terjadi will atau pil, ya, wanita idaman lain atau pria idaman lain. Ini dosa besar. Orang ketiga itu dosa besar. Dan biasanya will atau pil itu, atau will lah gitu ya, like pil. Will misalkan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sembunyi-sembunyi, yaitu yang merusak rumah tangga orang, maka itu dosanya besar dia. Akhraja Ahmad bi isnadin sahihin, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih, wal lafdzu lahu, dan lafaz miliknya, wal Bazzar wa Ibnu Hibban fi sahihi an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khabbaba ala imri'in zaujatahu, siapa yang merusak atas seseorang istrinya, au mamlukahu, atau budaknya, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ancamannya berat. Dia bukan termasuk golongan kami. Ya, jadi merusak hubungannya, merusak istri dari seorang laki-laki dirusak. Ya, jadi misalkan di sini ada suami istri, ya, sudah bahagia enak, lalu ada wanita ketiga nih nggoda suaminya, diukrek gitu ya. Ya. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Orang ketiga ini, si wanita yang ketiga ini, maka dia falaisa minna, kata Nabi, bukan termasuk golongan kami. Kemudian misalkan dia berkata, ya aku nikah ono, tapi syaratnya ceren istri yang pertama, maka wanita yang kedua ini apa? Falaisa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Ya, jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berhasil merusak ketentraman hubungan suami istri, rumah tangga orang. Ya, demikian jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Abu Dawud wan Nasa'i, wa Abu Dawud wan Nasa'i, dan Abu Dawud serta Imam An-Nasa'i, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiyya au abdan ala sayyidi, bukan termasuk golongan kami orang yang merusak dan menipu seorang wanita atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. Jadi merusak hubungan di antara mereka, ya. Sehingga tidak baik suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, tuan kepada budaknya, gara-gara ada orang yang ketiga. Maka kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Maka hati-hati, misalkan ada suami istri menikah gitu ya, lalu istri ini punya masa lalu, punya masa lalu. Masa lalunya ini pernah punya cinta pertama misalkan ya, di masa SMA. Misal kan kejadian seperti itu sering toh. Lalu acara reunian ketemu dengan mantannya, gitu ya. Lalu ada komunikasi, apakah itu lewat HP, apakah lewat
FB, apakah lewat WA dan sebagainya, ingat itu. Falaisa minna, kata Nabi. Bukan termasuk golongan kami, laki-laki ini. Ya, yang mau tetap menjalin hubungan dengan istri orang itu. Kenapa? Karena itu akan merusak apa? Rumah tangga mereka. Falaisa minna. Ya, jadi kalau siapapun di antara kita yang punya masa lalu, segera tutup itu sudah. Ya, jangan dibuka. Ketemu areke semeneng wae kan gitu ya. Nah, ini. Ya. Jadi harus ditutup, nggak boleh dibuka-buka, dibongkar. Betapa banyak ya sering kita dengar cerita rumah tangga rusak gara-gara ini, CLBK ini ya. Cinta lama bersemi kembali. Nah, ini gara-gara ini rusak. Ya, sering kita rumah tangga hancur gara-gara itu. Ya, maka harus berhati-hati. Apalagi sekarang media sosial itu luar biasa ya. Kita bisa bertemu dengan teman-teman lama masa-masa SD, SMP, SMA kan gitu ya. Nah, semacam itu, maka itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Baik. Karena kadang-kadang itu ternyata bisa merusak rumah tangga orang. Kita lanjutkan sama sekalian Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abu Ya'la bisa nadin ruwatu thiqat wa Ibnu Hibban fi sahihihi, dengan sanad para perawinya thiqat juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, man khabbaba 'abdan 'ala ahlihi falaysa minna wa man afsada imra'atan 'ala zawjiha falaysa minna. Siapa yang merusak seorang budak terhadap keluarganya, maka dia bukan termasuk golongan kami, dan siapa yang merusak seorang wanita atas suaminya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Tadi itu ceritanya demikian. Ya, mengganggu rumah tangga orang lain, ya, seorang laki-laki terhadap istrinya laki-laki lain, ya, atau seorang istri terhadap suaminya wanita lain, ya, maka itu dosanya besar, ancamannya adalah laisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Maka ini juga hati-hati terhadap calon istri kedua. Nah, ini hati-hati. Ya, jangan sampai membuat rumah tangga suaminya dengan istri yang pertama itu rusak. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan, ya. Ya, semacam itu. Poligami itu tidak dilarang dalam Islam, tapi kalau membuat hancur rumah tangga maka dilarang, jadinya haram. Kalau membuat hancur, rusak, kan gitu ya, harus diperhatikan, tidak boleh. Jadi harus dilakukan dengan penuh penuh perhitungan yang masak, gitu ya. Juga tidak boleh sembunyi. Kalau sembunyi itu alamat rusak, alamat ya enggak? Iya, itu alamat rusak. Harus terang-terangan. Kalau laki-laki mau poligami itu sing jagoan gitu, aja sembunyi-sembunyi, nikah sembunyi-sembunyi kan ya. Kemudian kok nyerai istri yang kedua lewat SMS, ini laki-laki kurang ajar. Kita katakan seperti itu, nggak berani terang-terang, bukan laki-laki ini. Lek jare wong Jawa iki pitik celepir gitu ya. Ya, celepir, ya. Lecek jare kan gitu ya. Enak diperbolehkan, harus jago wito. Bener wito ta. Baik, demikian dan mas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Itu dosa besar yang keberapa? 305. Dosa besar yang ke-305. Yang berikutnya adalah dosa besar yang ke-306, al-kabiratus sadisatu ba'da 300. Dosa besar yang ke-306 adalah ibaqul abdi min sayyidihi, larinya seorang budak dari tuannya. Jadi budak melarikan diri dari tuan. Nah, ini juga termasuk dosa besar.
Termasuk apa ini? Budak melarikan diri dari tuannya, termasuk apa ini? Istri lari dari suaminya, melarikan diri. Ini termasuk masuk dalam kategori ini juga, termasuk dosa besar. Imam Muslim riwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimmah. Budak mana saja yang melarikan diri dari tuannya, maka telah lepas darinya dhimmah, tanggungan. Gitu ya. Jadi tanggungan Allah lepas dari dirinya. Ini menunjukkan apa? Dosa besar. Wa akhraja aidan, dan dia Imam Muslim riwayatkan juga, idza abaqal abdu lam tuqbal lahu salatun. Jika seorang budak melarikan diri, enggak akan diterima untuknya satu salat pun. Ya, budak melarikan diri dari tuannya, ya, enggak diterima untuknya satu salat pun. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan, faqad kafara hatta yarji'a ilaihim, maka sungguh dia telah kufur hingga kembali kepada tuannya. Ini kufur duna kufrin, maksudnya ya, kafir yang tidak sampai menjadikan dia kafir murtad, keluar dari Islam. Wa Tabrani bi isnadin jayyid, Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang jayyid, juga Imam Al-Hakim, ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Ada dua orang yang sholat keduanya tidak melampaui kepalanya, artinya nggak diterima sama Allah sholatnya. Yaitu abdun abaqa min mawalihi hatta yarji'a, seorang budak yang lari dari tuannya sampai dia pulang kembali kepada tuannya, wamra'atun, dan istri asad zauja hatta tarji'a, istri yang maksiat kepada suaminya sampai balik. Nah, ini juga sholatnya nggak diterima. Istri yang selalu maksiat kepada suami, maka sholatnya nggak diterima sama Allah. Ya, maksiat kepada suami, durhaka kepada suaminya, nggak taat kepada suaminya, apalagi porek mule nawang tuane, melarikan diri. Sholat selama itu nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melarikan diri. Ini pamitan, Mas, aku nang pasar, gak boleh. Ternyata pulang ke rumah orang tuanya sana. Ya. Pamitan yang pasar gak boleh, ini maksiat. Ya, gak boleh seminggu misalkan ya. Selama seminggu dia sholat gak terima sholatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sedikit hadis-hadis yang lainnya tentang masalah ini, budak lari dari tuannya atau istri lari dari suaminya, ya. Dosa besar yang ke-306 ini. Riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata, waqala hasanun gharib, salasatun la tujawizu salatuhum adzanahum. 3 golongan orang yang sholat mereka tidak akan melampaui telinga-telinga mereka. Jadi 3 orang yang sholat mereka tidak bisa melampaui telinga-telinga mereka. Yang pertama adalah al-abdul abiqu hatta yarji'a, budak yang lari dari tuannya hingga dia pulang. Wa mra'atun batat wa zawju 'alaiha sakhita, wanita yang tidur di malam hari sendirian sementara suaminya dalam keadaan marah. Suaminya marah, ya, kepada dia. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan imamnya satu kaum yang diimami nggak suka dengan imam itu, ya. Maka ini adalah 3 golongan orang yang sholat mereka nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya pembahasan kita dengan bab ini adalah budak lari dari tuannya, wanita yang maksiat kepada suaminya. Ada riwayat yang lainnya juga, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, haditsun hasan. Riwayat Imam Tabrani, ayyum abdin mata fi ibaqihi dakhalan nar fa in qutila fi sabilillah. Wallahu alam, ya. Budak mana saja yang mati dalam pelariannya, dia masuk neraka. Sekalipun mati terbunuh di jalan Allah. Nah,
Jadi melarikan diri, nyamar wis kayak wong merdeka gitu ya, lalu ikut jihad gitu ya. Nyamar. Itu melarikan diri ya, statusnya masih budak. Belum dimerdekakan, lalu dia melarikan diri, wis nyamar bareng ngono wis seperti orang merdeka. Ya, lalu dia ikut berperang. Ya, maka dalam hadis disebutkan dakhalan nar. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya ini hadis riwayat Imam Tabrani, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Disebutkan dalam hadis ini thalathatun la yaqbalullahu lahum salatan wala yas'adu lahum ila samai hasanatun. 3 golongan orang yang Allah tidak akan menerima bagi mereka salat dan tidak akan ada satu kebaikan pun yang naik menuju langit untuk mereka. Siapa 3 golongan orang itu? Yang pertama as-sakron hatta yashu, orang yang mabuk sampai sehat, tidak diterima sholatnya, satu kebaikan pun tidak bisa naik hingga dia sehat. Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha, wanita yang suaminya murka kepada dia, marah kepada dia. Wal abdul abik hatta yarji'a, dan seorang budak yang pulang hingga seorang budak yang melarikan diri hingga dia pulang. Fayadau yadahu fi yadi mawalihi, lalu dia letakkan tangannya di tangan-tangan tuannya. Ya, menyerahkan diri sakarepmu wis ngono. Udah. Baik ya. Kemudian ada lagi hadis yang lain, yaitu Ibnu Hibban dalam sahihnya, salasatun la tus'alu anhum, 3 golongan orang yang nggak akan ditanya tentang mereka, nggak ditanya tentang mereka ya. Rajulun fariqun al jama'ata wa asa imamahu, seorang laki-laki yang meninggalkan jamaah dan bermaksiat kepada imamnya, pemimpinnya. Wa abdun abaqa min sayyidi famata mata asiyan, dan budak yang lari dari tuannya lalu dia mati dalam keadaan maksiat. Ya, artinya mati dalam keadaan maksiat, dia mati karena meninggalkan tuannya. Wa imra'atun ghaba anha zawjuha, dan seorang wanita yang suaminya enggak hadir. Qad kafaha mu'nad dunya, sementara suaminya itu pergi, si wanita ini telah dicukupi kebutuhan duniawinya. Ditinggal tapi dia dicukupi, ditinggal tapi dia dicukupi. Fa khanathu ba'dahu, lalu dia mengkhianati suaminya. Ditinggal tapi dicukupi. Si aku tak tinggal ya, tapi dicukupi kebutuhan dia. Ya, maka tidak boleh berkhianat. Kalau dia berkhianat, maka dia maksiat. Sekalipun dia ditinggal selama 10 tahun. Ya. Tapi kebutuhan dia dicukupi, ya. Maka tidak ada alasan bagi dia untuk misalkan ya jelas alasan apapun untuk selingkuh kan gitu ya. Artinya misalkan alasan untuk minta cerai dan sebagainya nggak bisa. Kenapa? Karena sudah dicukupi. Ya. Maka jangan ditanya tentang mereka, jangan ditanya dosa mereka yang besar. Jangan ditanya tentang hukuman bagi mereka. Itu maksudnya ya, dosa besar. Lalu juga ada lagi wasalasatun la tus'al anhum, dan ada 3 golongan yang lain yang enggak ditanya tentang mereka, yaitu rajulun naza'allahu ridaahu fa inna ridaahul kibru wa izarahul izzu. Seseorang yang menarik selendangnya Allah. Nah, selendangnya Allah itu apa? Sombong. Ya. Hanya Allah yang boleh sombong. Dari sombong itu adalah hiasan Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena dia yang memiliki langit dan bumi, pantas sombong. Yang menghidupkan, yang mematikan, pantas sombong. Yang punya neraka, punya surga, pantas sombong. Lek menungso toko oyo sombong, ya kan itu. Pantas enggak? Enggak pantas. Jadi manusia mencabut
selendangnya Allah sombongan, sombong dia, maka jangan ditanya tentang dosa dia. Ya. Wa rajulun fi syakkin min amrillah. Dan orang yang ragu-ragu terhadap urusan Allah. Iman itu tidak boleh ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu dalam keimanan kafir enggak? Kafir enggak? Kafir. Kita tanya, menurutmu surga itu ada atau enggak? Embo ragu-ragu aku. Kafir? Hah? Kafir. Murtad? Murtad? Teman? Iya, murtad. Ragu-ragu dengan sesuatu dalam etikotnya. Ya. Jadi syaratnya adalah wala yartabu, tidak ragu-ragu sama sekali. Tidak boleh ragu-ragu. Gitu ya. Orang kafir mati masuk neraka atau masuk surga? Embo ya. Neraka mbok swarga wis. Apa jari jange wis ngono. Ya, ini ucapan bahaya itu ucapan kufur, mengkufuri Al-Qur'an. Al-Quran berbicara innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Tidak boleh ragu-ragu, neraka itu ya. Jadi tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu jangan tanya wis. Jangan tanya dosanya, ya. Dan juga yang berikutnya wal qanitu mir rahmatillah, dan orang yang putus asa dari rahmat Allah, ini pun demikian. Dosanya besar, ya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Demikian itu dosa besar yang ke-306 tentang budak yang lari dari tuannya, istri lari dari suaminya, dan juga tentang orang ketiga yang merusak hubungan tuan terhadap budaknya, orang ketiga yang merusak hubungan suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Ya, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikutnya yaitu dosa besar yang ke-307, istikhdamul hurri wa ja'alahu raqiqan, menjadikan orang merdeka sebagai budak. Wong merdeka diculik didol dari budak. Nah ini ya. Taib, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah biidznillah ya. Taib, sekarang kita buka tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Ada yang bertanya? Jadi istri banyak menyakiti suami sampai suami mengusir istrinya, usir sampai keluar ucapan tanah kuburan tak mungkin nerima kamu gitu ya. Nah, itu ibarat aku nggak mungkin nerima. Maksudnya apa? Cerai dah itu. Nah, tapi enggak lah, suami ngomong ngono iku mang niat menceraikan atau niat apa kan gitu. Baik, itu kan harus dibahas dulu kan ya. Kalau maksudnya itu wis ojo balik rene, maksudnya pegatan, berarti talak kan itu. Ya. Tapi itu hanya kalau hanya dia meniatkan sekedar ungkapan saking mangkele gitu ya. Tapi tidak ada niat untuk mentalak dan menceraikan, ya tidak jatuh talak. Kalau itu pertanyaannya masalah talaknya. Kemudian yang berikutnya adalah kedudukan istri yang seperti itu bagaimana? Ayo jelas masuk dalam riwayat-riwayat yang tadi itu. Istri yang selalu menyakiti suaminya, yang selalu bermaksiat kepada suaminya, ya maka masuk dalam hadis tadi itu, la tujawizu sholatuha adzanuha. Ya, adzanaha. Salatnya tidak akan bisa melampaui telinganya. Redaksinya lain, salatnya tidak bisa melampaui kepalanya. Gitu ya. Nah, diterima sama Allah Subhanahu wa taala sampai membuat suaminya ridha. Asal memang maksiatnya istri itu ya benar-benar maksiat kan gitu ya. Memang sing salah istrinya kan gitu. Tapi kalau sing salah suaminya ya nggak masuk. Ya. Beda urusannya ya. Jadi kalau memang benar-benar istrinya yang nggak taat sama suaminya.
banyak berbuat maksiat kepada suaminya, ya enggak berbakti kepada suaminya, ya masuk di dalam hadis tadi itu, ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan suami yang seperti itu? Kalau tadi itu kan istrinya, ya, dia mendapatkan ancaman yang sangat berat. Bagaimana dengan suaminya yang seperti itu? Ngusir-ngusir balik diterima, ngusir-ngusir balik diterima, kan gitu ya. Tiba sih seneng tiba ya. Maka kalau seperti itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kewajiban daripada seorang suami itu adalah apa? Bersabar. Petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi bersabda, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang laki-laki, seorang suami itu benci istrinya, nggak boleh. Kalau dia nggak suka dengan satu akhlak, maka dia suka dengan akhlak yang lain. Lihatlah kepada kebaikan-kebaikannya, jangan hanya lihat melulu yang dititeni buruknya tok, gitu ya. Jadi yang diingat-ingat cuma keburukannya, yang diingat-ingat cuma bandelnya, tapi nggak diingat-ingat tentang kebaikan-kebaikannya. Kebaikan yang paling besar dilakukan oleh seorang istri yang nggak mungkin dibayar oleh suami mana? Gak iso. Nggak bisa itu. Iya, hamil dan melahirkan itu nggak bisa dibayar itu. Ya, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui, nggak bisa dibayar itu. Ingat yang itu. Ya, jadi para suami itu kalau melihat istrinya mangkel no, iling oleh mana, iling oleh ngeden, lek loro antara hidup dan mati, ingat itu. Itu akan menghapus apa? Rasa mangkelnya. Ada seorang suami, ya, ikhwan, ini cerita ikhwan masa lalu ini. Ya, cerita ikhwan masa lalu. Dia dijodohkan, lalu dia nikahnya terpaksa, guys. Nggak suka sebenarnya sama istrinya, nggak suka sebenarnya, tapi dijodohkan. Ya akhirnya kemudian dia menerima. Gak seneng tapi merona meteng, mana ya? Iya. Gak suka tapi ternyata istrinya kemudian hamil gitu. Tapi tetap dia nggak suka. Kok terpaksa? Iya. Terpaksa nggak suka, memang dia sama istri nggak suka. Gitu ya. Artinya nggak ngereken lah gitu wes. Kehidupannya seperti orang nggak akur gitu loh. Tapi istrinya sabar. Karena istrinya punya kekurangan dari sisi fisik kurang, dan suaminya kurang sek gitu ya. Cuma mungkin karena karena terpaksa, mungkin sungkan sampai ustatir, macam-macam kan ya. Macam-macam kan itu, karena faktor macam-macam. Akhirnya terjadilah kemudian menikah, kemudian hamil. Nah, tatkala hamil itu, setelah hamil kemudian melahirkan. Nah, tatkala melahirkan itu dia melihat istrinya, tatkala melahirkan menggeliat-geliat, meronta, mengeluh dan lain sebagainya. Maka saat itu juga cintanya timbul. Melihat pengorbanan sang istri seperti itu, langsung sudah selesai itu, ya sampai hari ini sudah harmonis sudah. Yang diingat apanya? Ngeden nih, Mang. Ya dia nggak bisa membayangkan saat itu, melihat istrinya itu nggak bisa membayangkan. Yang dikeluarkan adalah anaknya. Nah, jadi ingat-ingat kebaikan seperti itu. Itu kan nggak bisa dibayar. Iso bojo bayar ngono. Gelem mangganteni. Ya itu yang membuat kita harus ingat. Kalau tatkala kita dibuat marah sama istri, ingat saat dia ngandung selama 9 bulan 10 hari. Ingat saat dia melahirkan ngeden yang antara hidup dan mati. Kemudian ingat saat kita tidur gitu ya. Kan enak wong lanang ya turu gitu ya. Anaknya nangis, siapa yang bangun?
Istrinya nyusoni ngene wis melekan bojone lanang ngorok ae kan gitu ya. Ingat itu. Hah? Kebanyakan kan gitu ya? Iya, ingat itu, nggak bisa dibayar itu. Seandainya misalkan mau bayar, berapa kira-kira? Ayo, seandainya misalkan tarik tarif gitu ya. Berapa kita mau bayar? Nggak bisa. Maka kita harus senantiasa ingat-ingat yang semacam itu. Ya, biar luka kita terobati. Ini lukanya para suami terobati dengan mengingat-ingat kebaikannya. Paham insyaallah ya? Nah, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kan ini ya sudah kita ceritakan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seorang khalifah, pemimpin. Dicelatu sampai bojone meneng kan gitu ya. Ya, dicelatu meneng. Kenapa yang dia ingat? Ya, dia ingat adalah istrinya adalah yang melahirkan anaknya, yang mengandung anaknya. Gitu ya, yang menyusui anaknya, yang bikin makanan untuk anaknya. Kan itu. Yang membuat makanan untuk dirinya seterusnya. Diingat-ingat kebaikannya, maka lupa dengan keburukannya, kan gitu ya. Paham insyaallah ya? Makanya kepemimpinan itu dalam rumah tangga dipegang oleh suami. Talak, cerai, nikah dipegang oleh suami, enggak dipegang oleh istri. Gitu ya. Seandainya misalkan istri bisa menceraikan suaminya, ceraikan biyen kan. Ya, kalau istri bisa boleh menceraikan suaminya, diceraikan biyen, titik-titik cerai kan gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena akalnya belum. Kalau kata Nabi SAW, akalnya separuh. Separuhnya akal, separuhnya apa? Perasaan, bukan nafsu. Perasaan. Ya, separuhnya perasaan. Nah, itu kan dididik perasaan itu kuat deh kan gitu ya. Jadi kalau masalah talak, cerai, main perasaan, dicerai kabeh. Makanya nggak boleh. Ya, nggak dipegang oleh wanita, dipegang oleh laki-laki. Demikian. Paham insyaallah ya? Yang lain? Nggih. Artinya menerangkan tentang budak dengan istri. Apa ini derajatnya sama? Selalu berkaitan dengan antara budak yang lari atau istri yang lari. Nggih. Selalu berkaitan. Apa ini derajatnya istri sama dengan budak? Nggih. Dari disebutkan budak lari dari tuannya atau istri yang maksiat kepada suaminya. Seakan-akan istri itu sama dengan budak. Bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatkala seorang wanita sudah menjadi istri, maka itu memang seperti semisal dengan perbudakan. Tapi itu bukan budak, tapi semisal dengan itu. Dalam arti apa? Dari sisi ketaatan. Dari sisi ketaatan seorang istri kepada suami. Dari sisi ketaatannya, bukan kedudukan. Ya, bukan kedudukan enggak, tapi dari sisi ketaatan. Di mana kewajiban dia untuk senantiasa taat kepada suaminya. Ketaatan yang dalam perkara yang ma'ruf, tidak boleh dalam ketaatan dalam perkara yang maksiat. Jadi saking wajibnya seorang istri untuk taat kepada suami, maka seperti taatnya budak kepada tuan. Seperti itu. Jadi bukan kedudukan kayak budak, enggak loh ya. Beda. Jauh beda, enggak. Jauh sekali perbedaannya. Cuma dari sisi ketaatan, wajibnya taat kepada suami. Itu seperti wajibnya taat budak kepada tuannya dari sisi ketaatan. Paham insyaallah ya? Tapi nggak sama. Jangan katakan kon krungu pengajian mang, Dek. Sampeyan iku budakku, Dek. Wah. Rusak ini. Kudu ngaji mana ya bojone ngene iki ya. Enggak bener, bukan itu maksudnya. Dari sisi ketaatan.
ketaatan. Jadi ketaatannya itu seperti ketaatan seorang budak kepada tuan. Seperti itu maksudnya. Paham insyaallah ya? Taib, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.